Baik teman-teman, kita mulai. Tadi sudah diskusikan, ada 10 menit di dalam, teman-teman ada diskusi. Dan silakan mau sharing, ya, sharing dari cerita yang tadi sudah diceritakan. Ada seorang remaja namanya Tom, dan juga ada seorang dokter ya yang menghapus segala tagihan pasiennya, dan ada kalimat terhapuskan, tidak dapat membayar, dianggap lunas. Ya. Nah, jadi dari cerita itu dan dengan dalam konteks bacaan kita dalam 1 Yohanes 1 ayat 9, kira-kira apa yang teman-teman dapatkan dari hasil sharing tadi? Pertanyaannya yang ini kan, di dalam pertumbuhan iman kamu, pernahkah kamu mengalami atau merasakan seperti apa yang dialami dan dirasakan oleh Tom yang anak remaja tadi? Baru kemudian hal apa yang dapat kamu pelajari atau teladani dari sikap dokter tersebut yang dokter tadi diceritakannya, yang menghapus segala tagihan pasien yang tidak mampu membayar. Jika dikaitkan dengan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dengan pengorbanannya di atas kayu salib. Oke, mari silakan. Siapa dulu? Kelompok mana? Coba diam ini. Kelompok mana yang mau sharing dulu? Atau udah sharing tadi kan Anda? Kelompok 2 juga. Oh, silakan. Untuk soal pertama, di dalam pertumbuhan iman kamu, pernahkah kamu mengalami atau merasakan seperti yang dialami oleh Tom? Jawabannya tentu pernah, karena secara pribadi, jujur selalu merasa pada saat dalam menjalani kehidupan itu pokoknya selalu jatuh dalam dosa yang selalu saja diulang-ulang. Dan contoh aja kalau misalnya tidak bisa kendalikan amarah atau dosa misalnya pokoknya kalau mengalami masalah begitu selalu saja berprotes di diri sendiri, pokoknya selalu marah-marah dan itu sudah jadi dosa pokoknya dan itu sebenarnya kita hati Tuhan jadi kali Anda coba rasa kayaknya ini Tuhan pasti untuk tiap dengar doa selalu meminta ampun dosa yang sama jadi tentu pernah sama dengan dialami Tom. Sama dengan tadi sharing juga saat melakukan dosa selalu Roh Kudus dia kasih ingat dan bahkan Roh Kudus dia tegur kenapa bikin itu dosa ulang dan kenapa bikin itu dosa secara pribadi orang lebih memilih untuk mengikuti terang kedagingan jadi terang cenderung melakukan dosa itu karena terang rasa biasa begitu jadi terang merasa biar terang bikin. Nah itu untuk soal pertama. Kalau soal kedua, hal apa yang dapat kamu pelajari dari sikap dokter tersebut jika terang kaitkan dengan apa yang dilakukan Tuhan Yesus dengan pengorbanannya di kayu salib? Jadi kalau berdasarkan yang terang dengar dari cerita dokter itu, ternyata itu dokter kan hapus tagihan seluruh pasien. Jadi biar dia istri mau membantah sekeras apapun di pengadilan, tetap namanya itu dokter hapus ya sudah resmi nggak ada lagi utang apapun. Nah jadi kalau mau kaitkan dengan pengorbanan Tuhan Yesus, demikian juga dengan terang hidup, sekalipun itu dosa terang selalu terang selalu pokoknya baking tiap hari, tetapi namanya Tuhan tebus orang di kayu salib, jadi itu dosa benar-benar lunas jadi terang tidak perlu mau berpikir lagi kayaknya Tuhan tidak mau ampuni ini dosa. Jadi terang harus yakin percaya bahwa Tuhan itu betul-betul lunas seluruh terang hutang dosa di kayu salib. Itu sih Kak dari orang. Oke, makasih Andea. Mari silakan yang lain.
Ada? Dari kelompok 1 Kak Vindi. Oh, Vindi, silakan Vindi. Terima kasih. Jadi untuk pertanyaan pertama itu, nah tentunya pernah sebagai manusia, tentunya pasti ada yang namanya jatuh bangun. Secara pribadi, pernah melakukan dosa yang berulang-ulang. Bahkan di saat Vini selesai melakukan dosa, Vini ingin sekali datang kepada Tuhan, tetapi rasa tidak layak. Sampai Vini bilang, Tuhan masih mau enggak mau ampuni Pak Vindi karena dosa yang ulang-ulang ini. Dan ketika Vini mau berdoa, ada rasa enggak nyaman dan seperti ada rasa malu begitu ke Tuhan. Tetapi ketika Vindi tahu bahwa Tuhan Yesus sangat mengasihi Vindi, Tuhan Yesus selalu menerima Vindi, bahkan ketika Vindi sudah diperlengkapi, di saat Vindi melakukan dosa, yang sering melepaskan tangan Tuhan, tetapi Tuhan tidak pernah melepaskan tangan Vindi. Itu yang Vindi tahu. Dan pertanyaan yang kedua itu soal dokter. Nah, dokter ini adalah seorang dokter yang mempunyai hak untuk menagih hutang-hutangnya. Tetapi dokter ini tidak melupakan identitasnya sebagai dokter dan melupakan juga hutang-hutang itu. Sehingga hutang-hutang itu dilunasinya kepada orang-orang yang tidak mampu membayarnya. Dan kaitannya dengan pengorbanan Yesus, nah Yesus ini adalah anak Allah yang Maha Tinggi. Dia melupakan identitasnya, dia turun ke dalam bumi, di bumi, dia menghapus segala dosa-dosa kita, dia mati di atas kayu salib, sehingga kita memperoleh pengampunan dosa dan keselamatan. Dan Tuhan Yesus ini, kalau mau bilang Tuhan Yesus bisa saja nak mau turun di bumi, karena dia ini adalah anak Allah, tetapi dia melihat kita, anak-anak yang disayanginya, sehingga dia mau menghapuskan segala dosa kita. Terima kasih. Ya, terima kasih Vindi. Nah, teman-teman, jadi semua kita pasti punya pengalaman ya, bagaimana hidup dalam pertumbuhan iman, apalagi saat orang jatuh bangun dalam kesalahan, ya. Orang pasti merasakan sesuatu yang seperti tadi yang disampaikan oleh Andrea dan juga Vindi. Ya, ada yang mau tambahkan teman-teman yang lain? Silakan kalau ada yang mau tambahkan. Ada? Semua pada tegang. Oke, kalau sudah ada yang mau tambahkan, yuk orang mempelajari apa yang bisa kita pelajari dari firman Tuhan dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 dan sharing kita atau refleksi PA kita yang sudah kita lakukan tadi dan disampaikan oleh Vindi dan Andrea ya. Nah, ada beberapa pertanyaan yang bisa menjadi sesuatu yang boleh sebenarnya ini menjadi diskusi tapi orang refleksikan sama-sama juga ya. Nah, ada 5 hal yang akan kita pelajari sama-sama. Yang pertama, dari apa yang kita dengar ya, cerita yang kita dengar, baik anak remaja yang namanya Tom tadi dan juga seorang dokter yang ketika dia mati jurnalnya ditemukan oleh istrinya, lalu kemudian dia punya istri lihat di situ ada catatan-catatan tagihan yang dicoret dengan tinta merah dengan catatan dihapuskan karena tidak dapat membayar. Tapi kemudian dia punya istri gugat di pengadilan supaya pasien-pasien itu harus bayar itu doi berobat itu. Tapi oleh pengadilan ternyata tidak dikabulkan karena apa? Karena catatan dari dokter itu menjadi bukti bahwa memang benar dorang pasien-pasien itu tidak bisa lagi mau bayar dan semua hutang itu sudah dianggap lunas ya dengan catatan itu. Nah, apa yang harus kita lakukan ketika kita jatuh dalam dosa?
Jadi kalau kita memang pernah ada dalam posisi Tom tadi, dan tadi kan Andrea, Vindi juga, dan termasuk Kak secara pribadi, itu pernah ada dalam posisi itu. Dan kadang-kala kalau memang melakukan kesalahan, apalagi kalau aktif-aktif dalam pelayanan, lalu kemudian sudah mulai mundur, sudah mulai jenuh, sudah mulai lalai dalam tugas, ada saja pikiran-pikiran atau hal-hal yang merongrong Kak punya pikiran, Kak punya hati untuk mencobai Kak, dan seolah-olah berbisik begini, itu ngana sudah layak ngana sejauh dari Tuhan, ngana sudah bisa lagi melayani, sudah betul ngana ini dia. Jadi itu menuduh Kak untuk kemudian justru tidak membuat Kak membuka diri kepada Tuhan, tapi malah membuat membuat Kak jauh dari Tuhan, ya. Nah, oleh karena itu, apa yang akan kita lakukan ketika kita jatuh ke dalam dosa? Ya, pertama, orang harus ingat bahwa menurut Yohanes 1 ayat 1 Yohanes 1 ayat 9, ya, kita punya perantara, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Perantara antara Allah dan manusia. Yesus adalah Allah yang jadi manusia. Dia datang ke dalam dunia ini untuk tebus kita dari dosa, untuk bayar kita dari dosa. Kenapa? Karena kita memang tidak bisa bayar dengan kita punya usaha, ya, dengan perbuatan baik kita. Ini orang harus pelajari sama-sama. Apapun orang punya usaha, orang punya pekerjaan, tidak akan bisa hapus orang punya dosa, tidak akan bisa bayar orang untuk mendapati, tidak bisa bayar itu surga yang sangat-sangat mahal. Maka dia datang, dia bayar itu dengan harga tertinggi, yaitu dengan darahnya sendiri, dengan nyawanya. Ya? Nah, kita harus ingat itu. Lalu kemudian apa? Karena kita sudah ingat bahwa kita ini adalah orang yang sudah ditebus, tentu kita terima pengampunan dosa itu sebagai kasih karunia Allah itu, ya, dengan iman. Ya, kalau orang sudah belajar iman yang menyelamatkan, hanya dengan iman, tidak ditambah dengan perbuatan baik. Jadi ketika orang sudah terima itu, orang tahu bahwa orang punya hidup sudah diselamatkan, orang punya dosa sudah ditebus, ya, orang sudah ditebus dari dosa maksudnya. Dan orang sudah dibayar lunas, tidak dicicil, ya, tidak lagi ada utang. Maka sebagai orang yang sudah ditebus, sebagai orang yang dilunasi, harusnya orang itu boleh mengalami kehidupan yang diubahkan, dan cara-cara hidup kita itu perlahan-lahan boleh mengalami perubahan ke arah yang lebih baik. Tapi secara daging, orang jatuh ke dalam dosa. Nah, sebagai anak Tuhan, sebagai orang yang tertebus, kita tetap membuka diri. Jangan sampai menutup diri, apalagi menyalahkan diri dan merendahkan diri sendiri, karena ini sebenarnya adalah cara iblis untuk membuat orang tidak semakin dekat dengan Tuhan, tapi justru semakin jauh dari Tuhan. Karena apa? Karena kita merasa diri tidak layak lagi. Padahal kita justru tidak dilayakkan karena kita tidak berbuat dosa, tapi kita dilayakkan karena darah Kristus. Jadi menyadari akan hal ini ketika kita jatuh ke dalam, kalau kita melakukan dosa, maka buka diri, kita mengaku di hadapan Tuhan. Kita minta Tuhan untuk terus baharui hidup kita, supaya dari hari ke hari kita menjadi lebih baik. Tapi teman-teman ingat, ayat pertanyaan kedua ini menjadi peringatan bagi kita, ya. Ada pertanyaan, tindakan apa yang seharusnya kita lakukan setelah sadar akan dosa-dosa kita dan mengakuinya di hadapan Tuhan. Ya, jadi ingat baik-baik. Kalau kita sudah mengaku dosa kita di hadapan Tuhan, maka kita harusnya punya komitmen untuk tidak lagi melakukan kesalahan yang sama. Agak susah memang kalau orang tidak lagi melakukan kesalahan yang sama. Kenapa? Karena daging ini selalu menggerogoti kita untuk melakukan hal-hal yang sama. Contoh, badusta. Ini badusta ini kan jadi dosa favorit. Hari ini badusta, besoknya enggak, lusa badusta. Jadi ini kesalahan yang sama yang kadang-kala kita lakukan, mungkin bukan kepada orang yang sama, tapi kepada orang yang berbeda. Cuma kan tindakan berdosa itu adalah sesuatu yang terkadang itu susah bagi manusia untuk dihindari. Sehingga pengakuan kita kepada Tuhan akan kesalahan yang kita lakukan itu sebenarnya tidak akan bernilai kalau misalnya tidak disertai dengan perubahan sikap. Jadi kita boleh menyesal, kita harus mengakui itu bagus, tapi harus disertai dengan perubahan sikap. Kita harus jadi lebih baik dari hari ini.
Jangan selalu hanya kata maaf, maaf, maaf ya. Kalau apa, makanya Kak beberapa kali bicara kepada teman-teman yang lainnya, ada beberapa juga yang selalu kalau bikin salah ya diajar-ajar lalu kemudian selalu melakukannya, lalai terus, dan kemudian ketika ditegur selalu bilang maaf, 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 tapi tidak ada perubahan. Ya. Sebenarnya itu adalah tindakan masa bodoh dan tidak mau tahu, tidak mau berubah. Nah, Tuhan tentu tidak menginginkan kita hidup seperti itu. Tuhan mau kita orang-orang yang sudah ditebus, orang-orang yang sudah diselamatkan, bukan hanya membuka diri mengaku dosa kita, tapi Tuhan mau kita mengalami perubahan hidup. Tuhan mau supaya apa yang sudah kita lakukan yang menyakiti hati Tuhan, menyakiti hati sesama, kalau boleh tidak lagi dilakukan. Kecuali memang tidak disengaja mungkin ya itu di luar kemampuan kita. Tapi kalau kita mampu untuk menghindar dari kesalahan itu, mintalah Tuhan untuk memampukan kita, untuk menolong kita supaya kita tidak melakukan kesalahan yang sama. Agak susah memang. Tapi kita bisa karena kita punya Roh Kudus. Ketika kita terima Kristus, Roh Kudus ada dalam diri kita, Roh itulah yang menolong kita. Dan tidak ada kekuatan yang lain yang dapat membuat kita melakukan kesalahan kalau kita bergantung kepada Roh Kudus. Karena kan roh yang ada pada diri kita itu lebih besar kuasanya daripada roh yang ada di dunia ini. Oke? Dan yang ketiga, jaminan apa yang Tuhan berikan ketika kita mengakui dosa kita? Nah, teman-teman, pertama kita harus tahu, harus pahami dulu ya, kita tentu sudah belajar bahwa ketika kita beriman kepada Kristus, kita menerima Dia, kita mendapatkan jaminan. Banyak sekali semuanya jaminan. Kita menjadi anak-anak Allah, ya, kita dimateraikan dengan Roh Kudus, ya, kita mendapatkan kepastian keselamatan dan lain sebagainya. Tapi yang tiga yang tadi itu bagi kita itu sudah sangat beruntung dan spesial bagi kita ya kalau kita memahami itu. Ya, nah orang sudah pernah belajar waktu lalu ya arti dimateraikan dengan Roh Kudus ya. Kata materai itu artinya adalah sesuatu yang membuat kita sah di mata, membuat berkas-berkas atau surat menyurat itu sah di mata hukum. Kalau Kak mau beracara di pengadilan, seluruh bukti itu harus diverifikasi dan harus diverifikasi di kantor pos dan harus ada materai 10.000. Nah, itu artinya itu sah di mata hukum. Kalau hakim melihat meskipun ada asli tapi tidak ditaruh materai itu fotokopi, maka tidak akan diterima oleh hakim, maka harus ada materai. Nah, materai itu lambangnya apa? Materai itu pertama lambangnya bahwa sah di mata hukum. Ya, kalau dia bilang jual beli kalau ada materai berarti jual beli sudah sah dilakukan, sudah dilakukan. Kalau ada transaksi, ya harus ada catatan dan harus ada materainya di sana. Itu juga menandakan bahwa sudah dilakukan. Nah, jaminannya bagi kita orang percaya bahwa kita ini sudah dibeli dengan harga yang lunas. Ya. Tandanya apa? Kita dimaterai dengan Roh Kudus. Sudah ada transaksi dilakukan oleh Allah di dalam Kristus Yesus. Transaksinya apa? 2 Korintus 5 itu bilang, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuat Allah menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Jadi dosa kita, ya, dosa semua kita yang dulu sekarang akan datang ditimpakan kepada Yesus dan kebenaran Yesus diberikan kepada kita. Jadi ada transaksi. Kita dulunya tidak layak, kita dilayakkan oleh anugerahnya. Kita dibenarkan. Dan Dia yang tidak berdosa, Dia tidak suci, ketika Dia datang ke dalamnya, Dia tanggung semua dosa kita dan Dia pikul hukumannya di atas kayu salib. Maka ada transaksi. Lalu kemudian kita menjadi sah milik Kristus. Kalau ada materai di dalam surat jual beli, maka kalau orang kasih lihat itu akta jual beli, itu menandakan misalnya orang pembeli ya, maka orang akan bilang bahwa ini sah, kita pemilik ini, yang kita beli ini sudah apa ini ada bukti akta jual beli dan ada materai. Jadi itu tanda materai. Dan jadi jaminannya bagi kita seorang percaya bahwa kita memiliki keselamatan, kita sudah ditebus, kita sudah diampuni. Lalu bagaimana ketika kita yang sudah diampuni ini, yang sudah ditebus, yang sudah diselamatkan ini melakukan dosa lagi? Nah, kita harus mengakui dosa kita di hadapan Allah. Bukan supaya sebenarnya untuk mendapatkan pengampunan, tapi karena kita sudah mendapatkan pengampunan, namun kemudian karena dosa kita
persekutuan kita dengan Allah itu menjadi renggang, menjadi rusak. Relasi kita tidak rusak, hubungan kita tidak rusak. Persekutuannya yang agak renggang ya. Oleh karena itu kita harus mengaku dosa kita. Jaminannya apa? Dia adalah setia dan adil, dia akan terima kita. Dia Allah kita, dia Bapa kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan, membiarkan kita. Dia tidak akan pecat kita dari anak. Dia akan tetap terima kita. Tapi ada konsekuensinya. Toh konsekuensinya kan tuh sebagai orang yang sudah ditebus, kalau orang mulai bandel, toh mulai bandel, orang mulai nyandak serius dengan Tuhan, maka pasti dapat teguran melalui firman, melalui nasihat papa dan mama, melalui pesan-pesan status mungkin di Facebook ketika kita lihat ada orang status ini sepertinya itu kena 4 orang, toh itu bisa jadi cara Tuhan untuk tegur orang. Tapi kalau hal-hal itu juga hendak membantu orang anggap sepele, ya maka Tuhan bisa pakai misalnya menggunakan sakit penyakit, toh bisa gunakan gunung-gunung, tsunami dan sebagainya. Syukur-syukur kalau kita masih selamat karena teguran itu. Berarti Tuhan masih pakai kita kesempatan untuk bertobat. Maka kalau soalnya ya Tuhan bilang, rupa semulai lelah ini, rupa semulai jenuh ini, semulai lari-lari ini, capek dan sebagainya. Tuh, mau melayani, mau belajar mendengar firman, semua misalnya. Ya sudah, mari jodoh. Semua yang letih lesu dan berbeban berat, datanglah kepadaku, aku akan memberikan peristirahatan kepadamu sampai selama-lamanya, alias game over. Pulang jodoh. Daripada mengeluh-mengeluh terus, daripada capek, lelah terus, menyenak mulia, mari Jo, pulang supaya tiap hari dengar kita ke suara. Begitu bisa jadi Bapak bilang. Ya, jadi kita punya jaminan, yaitu apa? Kita dimateraikan dengan Roh Kudus, kita menjadi milik Kristus, dan kita menjadi anak-anak Allah. Kita punya Tuhan Yesus, itu yang paling penting, jaminannya. Kita memiliki Tuhan Yesus. Ya. Yang keempat, apa yang menjadi dasar pengampunan dosa kita? Ya, dasar pengampunan dosa kita itu yang tadi Kak jelaskan ya, bahwa yang mengerjakan pengampunan keselamatan itu bukan kita. Karena pekerjaan kita akan hangus. Kalau kita mengerjakan pengampunan dosa kita, misalnya Tessa baking dosa hari ini, lalu kemudian dia melakukan sesuatu untuk menghapus DP dosa. Besok lagi kan dia boleh baking dosa lagi. Nah, dia kerjakan lagi yang baik untuk menghapus DP dosa. Nah, habis itu besok lagi baking dosa. Habis baking dosa, habis itu mati. Soalnya sempat berbuat baik untuk menghapus DP dosa. Ya toh? Nah, maka dosa Tessa-nya terhapus. Tapi ini lain. Yang menjadi dasar pengampunan dosa kita itu adalah darah Kristus. Pengampunan dosa itu adalah pekerjaan Allah. Diberikan secara cuma-cuma karena Allah yang kerjakan, tapi bukan berkemurahan. Karena kan itu diberikan dikerjakan dengan sangat-sangat sempurna dan sangat mahal harganya. Si harga darah Kristus sendiri. Jadi itu pekerjaan Allah. Karena Allah sudah kerjakan, maka dia berikan kepada kita secara cuma. Pekerjaan Allah tidak terbakar. Darah Kristus menghapus dosa kita. Darah binatang tidak akan bisa hapus, hanya bisa menutupi. Makanya dulu perjanjian lama ketika ada melakukan dosa, mereka memberikan korban darah ya, korban daging, potong hewan. Habis itu baking lagi dosa, baking lagi korban. Begitu terus. Tapi kita yang hidup dalam kasih karunia sekarang, kita menerima pengampunan dosa itu satu kali untuk selama-lamanya melalui iman kepada Yesus Kristus, Allah yang menjadi manusia yang telah mengorbankan diri untuk menjadi korban penebusan dosa kita, memberikan kita keselamatan. Oke? Dan yang terakhir, pertanyaannya, setelah kita menerima dan mengalami pengampunan dari Allah, bagaimanakah seharusnya sikap kita terhadap orang lain yang bersalah kepada kita? Nah, teman-teman, memang agak susah ya untuk mau lupakan orang kesalahan, apalagi mau memaafkan orang yang bersalah pada orang. Setiap orang terkadang jatuh di bagian ini, ya. Waktu orang berbuat salah kepada kita yang ringan-ringan mungkin agak gampang bagi kita untuk mengampuni, tapi yang sulit apalagi sudah menyangkut harga diri, waduh, ini mati kalau mati. Ini sudah berbicara harkat martabat, ya, nggak bisa mau diampuni. Nah,
harusnya sama seperti Kristus yang telah mengampuni kita yang tidak layak. Kita yang layak dibinasakan, kita lainnya yang layak dihukum. Tapi karena kasih-Nya yang begitu besar, Dia datang menjangkau kita yang berdosa ini, bahkan Dia rela menderita hanya untuk mau mati bagi kita. Dia tidak pernah protes ketika Dia melakukan mujizat, Dia berbuat baik kepada manusia waktu itu, lalu kemudian orang-orang waktu itu justru membalasnya dengan melempar batu, memfitnah Dia, memaki-maki Dia, bahkan menyuruh pemerintah waktu itu untuk menyalibkan Dia. Dia tidak balas, Dia tidak berkeluh kesah. Secara manusia Dia merasa merasa tidak mampu secara manusia, ya. Makanya Dia berdoa, kalau boleh Bapa, laluilah cawan ini daripadanya. Tapi Dia tahu bahwa Dia mengerjakan itu bukan karena kehendak-Nya, tapi karena kehendak Allah. Makanya Dia bilang, bukan kehendak-Ku yang jadi, melainkan kehendak Bapa. Makanya mari orang belajar dari apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus pun tidak mampu, merasa tidak mampu untuk memikul cawan, meminum cawan itu, memikul salib, Dia tetap menyerahkan semuanya kepada kehendak Bapa. Orang belajar juga kepada Tuhan Yesus sebagai manusia waktu Dia pikul salib, Dia jatuh beberapa kali. Tapi yang Kak tahu, meskipun Dia jatuh, Dia tetap menyelesaikan tugasnya sampai di atas kayu salib. Dia tidak berhenti, Dia tidak menyerah, Dia tidak buang itu salib. Karena kalau Dia buang salib, habis orang, dibinasakan semua. Tapi Dia tetap pikul salib sampai di Bukit Golgota. Dan di salib itulah Dia digantung. Untuk apa? Untuk menunjukkan kasih-Nya dan keadilan-Nya kepada kita orang berdosa. Maka kita perlu belajar memahami ini. Supaya apa? Ketika kita hidup juga dalam keseharian kita, orang bersalah kepada kita belajar untuk melepaskan pengampunan. Justru kita diminta untuk berdoa, minta Tuhan memberkati dia. Agak sulit memang. Kadang-kala kalau orang mau bilang teori itu gampang saja, tapi untuk melakukannya itu agak sulit. Nah, kenapa sulit? Karena kita bergantung pada perasaan. Karena kita bergantung pada pikiran. Aduh, masa kumang kita mau ampuni, dia bikin bagian pak kita, dia bikin sakit hati, dia so kasih putus pak kita, atau dia so kasih tinggal pak kita, dia so hina-hina kita papa dan mama, dia so nyana hargai pak kita dan sebagainya. Agak sulit kalau kita selalu bergantung pada perasaan dan pikiran-pikiran yang justru membuat kita tidak dapat melepaskan pengampunan, tapi malah semakin membenci orang yang melakukan kesalahan. Maka seperti Kristus yang telah mengampuni, terus berkorban untuk kita, mari kita mengikutinya. Ya, sama belajar seperti pohon mangga. Pohon mangga waktu dia berbuah, banyak orang yang menginginkannya, bahkan banyak orang yang melemparinya. Kalau itu mangga manusia, mungkin mangga akan berteriak, aduh sakit. Tapi itu mangga itu dia nyendak dusu itu orang, tapi dia balas orang-orang itu dengan apa? Dengan terus memberi buah. Semakin banyak orang melemparinya, semakin banyak buah pohon mangga itu, dan semakin banyak orang menikmatinya. Kita perlu belajar juga seperti itu. Semakin banyak orang menyakiti kita, tidak menghargai kita, menyepelekan kita, kita dapat menunjukkan dengan apa? Dengan terus berbelas kasih, menghasilkan buah, bahkan menjadi berkat bagi kita. Ya. Meskipun orang berbuat salah kepada kita, berbuat sesuatu yang tidak tidak sopan dan sebagainya, jangan pernah kita mencoba untuk berbuat jahat. Ya. Apalagi kalau kita sudah berbuat baik lalu kemudian tidak dihargai, ya, tetaplah berbuat baik. Tetap berbuat baik. Cara yang terbaik untuk membalas kejahatan orang, kesalahan, kecurangan orang kepada kita adalah berbuat baik kepada mereka. Ketika kita melakukan itu justru sudah cukup membuat mereka menyesal. Dan kalau orang semua menyesal, jangan tambah lagi orang punya hukuman. Nah, teman-teman, kalau kita mau mengampuni silakan, itu harus wajib. Tapi melepaskan pengampunan bukan berarti memberi ruang bagi orang untuk melakukan kesalahan yang sama. Kita punya tanggung jawab untuk terus juga dapat mengerahkan orang yang berbuat salah kepada kita untuk menyadari kesalahannya dan berubah. Ya, karena kalau kita juga melepaskan pengampunan lalu kemudian seolah-olah tidak terjadi apa-apa, ya, maka kita justru tidak menolong orang itu. Orang itu maka akan terus hidup dalam kesalahannya dan dia bisa saja melakukan sesuatu yang lebih fatal lagi dari sebelumnya. Ya.
maka tugas kita tetap boleh memaafkan ya, kita harus memaafkan dia. Tapi tugas kita sebagai anak Tuhan, apalagi kalau orang dalam pelayanan seperti ini, kita rangkul orang itu yang berbuat salah, bila perlu kita doakan dan ambillah kesempatan untuk sharing dengan dia, bukakan apa yang terjadi supaya dia menyadari kesalahannya dan bimbing dia untuk mengalami kehidupan yang diubahkan. Kalau perkataan nasihat-nasihat kita sudah tidak lagi berlaku, sudah tidak didengarkan, kita perlu ambil tindakan. Tapi tindakannya memang agak keras ya. Kadang-kala memang orang perlu untuk cambuk dia. Sama seperti Bapak juga mengajarkan orang, nasihat nggak dengar, dia cambuk. Bukan karena Bapak benci kan, tapi karena Tuhan sayang orang supaya orang boleh mengalami perubahan. Orang bisa ikuti juga. Terkadang orang juga harus punya cara-cara untuk bagaimana menghajar atau mendidik orang-orang di sekitar kita yang berbuat salah kepada kita supaya dia juga boleh menyadari kesalahannya dan tidak melakukannya dan mengalami kehidupan yang diubahkan menjadi lebih baik dari hari ini. Tapi jangan sampai ada kebencian, jangan sampai ada dendam. Karena kalau kita melakukan sesuatu yang baik lalu didasari dengan kebencian, dendam, maka itu justru jadi salah di hadapan Allah. Ya, oke. Nah, teman-teman, apa yang menjadi pelajaran dari sharing kita malam hari ini, pelajaran yang bisa kita ambil, tidak ada dosa yang terlalu besar yang tidak dapat diampuni oleh Tuhan. Kita memiliki jaminan akan pengampunan dosa karena Tuhan Yesus telah mati di atas kayu salib untuk membayar lunas hutang-hutang dosa kita. Diampuni Allah berarti semua dosa kita di hadapan Allah dihapuskan. Maka marilah kita bertumbuh dalam pengampunan Allah dengan cara hidup berdamai dengan sesama dan mau terus memuliakan Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, adakah seseorang yang telah membuat kamu kecewa atau menyakiti kamu sehingga kamu merasa sulit untuk mengampuni dia? Nah, ini refleksi bagi orang semua ya. Bagi Kak, bagi Cika, Natasha, Kevin, Tessa, Prisil, dan yang lain. Jody sudah ada ini Jody kan? Kalau ini ada, mari kita belajar untuk jujur di hadapan Allah. Kita sebut orang-orang itu satu persatu. Ya, karena Kak juga pernah menyakiti orang dan Kak juga selalu disakiti orang ya. Maka itu jadi pelajaran bagi Kak untuk minta Tuhan untuk damaikan Kak punya hati dengan orang lain ya. Kalau ada orang-orang yang menyakiti Kak juga diajarkan untuk bagaimana berdoa. Sebut satu persatu. Teman-teman juga boleh silakan berdoa supaya orang tetap bangun hubungan dengan orang ya, meskipun mungkin ada tanggung jawab juga yang harusnya orang lakukan supaya orang yang berbuat salah pada orang juga ini tidak semena-mena lagi dan boleh menyadari dalam kesalahan dan boleh hidup jadi lebih baik. Apalagi kalau yang bikin salah pakai itu adik mentor, ya, Kak akan doakan, tapi Kak punya cara untuk bagaimana bimbing dia supaya dia tidak melakukan kesalahan yang sama, tapi boleh mengalami perubahan karakter, perubahan sikap. Jadi jujur kepada Allah dan sebut dia dalam doamu, serta belajarlah untuk mengampuni dia, sama seperti Tuhan Yesus telah mengampuni kita. Ya, ini pelajaran yang bisa kita ambil. Pesan terakhir seperti biasa, bentuk masa depanmu hari ini dia penciptamu harus bersukacita karena hidupmu. Oke, demikian orang punya PA. Ada yang mau sharing teman-teman? Sudah? Oke, kalau sudah, orang sebenarnya kan hari Minggu ini yang PA, tapi memang hari Minggu ini ada perubahan rencana. Hari Sabtu sebenarnya PA, tapi Kak lupa dan Kak juga jujur ini agak rasa bagaimana ya, karena sedikit sekali orang yang mau sadar dan punya hati untuk mau PA ya, padahal orang di grup banyak sekali ya. Apakah karena corona atau karena kesibukan Kak enggak tahu. Mudah-mudahan Kak tuh meskipun sibuk tapi semua masih punya kerinduan. Tapi kalau sibuk lupa Tuhan itu bahaya nanti. Bayangkan kalau Tuhan pura-pura sibuk lupa orang kan, waktu orang berdoa Tuhan sorry kita sibuk ya. Seperti bunga yang layu yang orang ada pernah dengar kan cerita yang lalu.
Jadi orang doakan dan orang kasih ingat ke teman-teman yang lain untuk boleh PA sama-sama seperti ini kalau ada kesempatan. Kecuali memang ada urusan-urusan yang tidak bisa ditinggalkan, ya mau bikin bagaimana ya, orang nggak bisa paksakan. Atau ada pelayanan lain, silakan. Tapi kemudian kalau tahu ada PA lalu kemudian malas-malasan, atau mungkin bisa saja teman-teman yang lain mungkin sudah menganggap bahwa ini adalah komunitas yang perlu untuk orang belajar bertemu bersama ya. Nah apa-apa tidak bisa dipaksakan. Orang tetap doakan orang supaya orang juga dapat bertemu dalam komunitas lainnya. Karena PA seperti ini kan membantu orang untuk dapat bertemu berbuah bersama-sama. Tapi kalau ada komunitas yang lain yang membuat orang dapat nyaman untuk bertumbuh, ya orang doakan supaya orang juga bertumbuh dan mau memberi diri dipakai oleh Tuhan melalui komunitas itu ya, karena semua komunitas itu menjadi sarana untuk Tuhan pakai orang-orang ya yang ada dalamnya supaya dapat berbagi atau melayani Tuhan melalui komunitas itu. Jadi kita saling mendoakan saja supaya jangan sampai orang satu grup tapi mungkin orang harap-harap teman-teman yang lain ini nyanda ikut PA, orang ada dalam keadaan baik-baik tapi ternyata orang sejauh dari Tuhan. Itu orang bertugas untuk mendoakan orang ya. Dan sekarang teman-teman kita perlu doakan ada beberapa pelayanan yang ke depan orang akan tetap bikin ya. Untuk GPMK ini ada bakti gerakan yang masih perlu untuk dirapatkan lagi barisan di Pendolili. Mudah-mudahan orang tetap jadi karena keadaan di sana masih masih level 4 ya. Bolmong masih level 4, kalau yang lain sudah level 3. Jadi Bolmong masih parah untuk memasuk. Orang doakan ya. Orang doakan tim kerja yang ada. Doakan juga untuk E4G, ada NEK ini tanggal berapa tuh Cika Jody? 20 Kak. Oh tanggal 20 ya? Oktober. 20 Kak, 20. Aduh, orang Tasya kan dia tanggal 20 kan? Ya sudah, coba tanggal 20 ya. Orang doakan tanggal 20 itu supaya bisa berjalan lancar dia punya acara ya, banyak alumni-alumni ekonomi juga yang boleh bergabung dan dapat berkat di acara ini dan boleh jadi berkat nanti ketika selesai ikut acara ini. Doakan juga ya Kak, berdoa juga untuk Cika, Jody dan siapapun yang jadi tim kerja di sana supaya punya hati sungguh-sungguh untuk aku bantu ya. Jangan sampai inilah aku utuslah dia ya, tapi betul-betul kerjakan itu tugas sebagai tim kerja ya. Jangan juga hanya aktualisasi diri. Jadi teladan bagi teman-teman tim kerja yang lain ya. Ini kepercayaan, jadi kerjakan dengan sungguh-sungguh. Banyak orang yang dipercayakan tapi tidak mau kerjakan DP tugas yang dipercayakan. Ada juga yang sering dipercayakan tapi kemudian pandang enteng ya. Orang saling mendoakan. Ya. Ada pokok-pokok doa yang lain sebelum mau tutup. Kak mau tutup dulu untuk siaran langsung di Facebook ya. Ada pokok-pokok doa lain? Tasya? Prisil? Tasya ada? Tidak, Kak. Tidak dapat dengar Tasya. Masih mute itu dia. Oke. Tamu mute ulang. Tidak, Kak. Oh enggak. Prisil dan? Prisil, apa yang perlu didoakan di situ Anda kesian? Karena di rumah ini atau di mana? Siapa mama dan papa? Karena lagi mama dan papa? Ini dorang lebih dulu, Pak. Oh, jadi dorang lebih dulu, jadi kong anak ding ekel berarti. Sudah. Ekel sudah. So, dia yang pertama bersoba no. Oh, jadi dia yang pertama dia bawa papa dan mama ding pangana.
Jadi nguni satu rumah ini COVID dan berarti di rumah ini. Iyo, ini ada Pak Ekel pe kamar, isolasi tadi. Karena boleh keluar tuh ngoni. Iyo, ndak boleh. Kalau mama deng papa sudah so babae, sementara pemulihan. Mari juga kong sudah keluar dorang. Ndak. Iya jangan dulu keluar Belum. kakek nanti mau apa keluarga yang lain tuh. Kok nih perasa bagaimana Priscil? Siksa. Siksa kang. Itu 1 minggu yang lalu memang dapat tidur no. Kalau ini sudah no soba boleh, cuma dari semua gejala yang tidak terasa cuma tuh sesak nafas no, terus itu ada sampai bangka-bangka di kuli itu ada no. Memang Radang tenggorokan. makanya orang perlu untuk jaga kesehatan bawa terus itu semprot-semprot itu. Jadi Kak, terkadang memang semproting masker itu perlu Kang biar orang bapi asap masuk itu orang bapi baru-baru itu. Orang perlu jaga berdoa itu. Jaga PA ini baku dapa ini. Syukur lengkap tuh ngana cepat ada keluar dari hasil Kang begini datang 4 orang sama-sama ada PA baru-baru. Iya, atau hari Minggu Kak kita sebenarnya ada mau tes CPNS, hari Sabtu ada bar rapid, pun ternyata reaktif kita kira kita sakit malaria. Ternyata itu no, dan so nyatakan positif. DP besok so ada penciuman no kita so DP indera penciuman so berfungsi. Kaget kita cari di internet DP gejala memang semua itu no ada terasa. Kita kira cuma reaktif karena ada vaksin. Begitu ya. Jadi nggak harusnya ada IKO PNS deh. Iya, nggak jadi ikono. Mana so vaksin 2 kali? Sudah, so vaksin 2, kedua. Aduh, kataku kali so vaksin 2 kali. Mempan. Pasti ketiga kali. Mau so vaksin 2 kali, teman-teman yang lain so vaksin 2 kali. Baru 1 Kak. Oh, baru 1. Oh, apalagi baru 1. Udah, Kak. Yang 2 ini dapat no, apalagi 1. Cuma kata syukur juga kata Priscil so 2 jadi itu sesak nafasnya apa rasa Kang. Kalau cuma 1 Saya so yakin Kak Priscil. Aduh, kesian iya kalau mati COVID katut tuh. Nyenak mudah lihat tuh keluar. Ya sudah kita bersyukur no katut dalam keadaan ini. Tuhan tetap pakai. Jadi kalau Priscil nyenak dapat ikut CPNS, boleh taruh kira no Tuhan mau di mana ini. Kamu betul-betul mau dipersiapkan jadi staf GPMK. Yang jadi sama dengan Kak Piki lagi. Pokoknya Kak Piki harus pokoknya Kak kalau kita sampai umur 35 kalau lulus PNS, kita akan memberi diri jadi staf. Kak langsung bagi berarti nggak ada kasih sisa-sisa apa Tuhan itu mana pikirnya ini Tuhan ini dia. Dan mulai mau nggak mau kasih sisa-sisa. Nanti sudah tak pakai di PNS baru mau kasih apa Tuhan. Pergumulan. Ya tetap semangat teman-teman meskipun sibuk. Jaga-jaga memang itu prokes. Cuma kata Priscil memang akhirnya karena orang rumah kan. Orang rumah. Jadi memang orang perlu untuk membaku jaga satu dengan yang lain. Oke, demikian ada yang kita doakan pemulihan papa dan mamanya Priscil ya, dan Priscil juga. Yang lain ada pokok-pokok doa. So aman-aman semua ini. Sudah Kang, oke. Puji Tuhan so aman. Jadi terdoakan untuk Priscil, untuk dia punya papa dan mama. Kalau ada silakan diketik supaya orang doakannya. Orang berdoa juga untuk Natasha ya, bersama dengan Cik Nancy dan Brenda, juga Brando, supaya tetap bersuka cita dan jadi berkat ya. Papa meninggal tetap kuat ya, menjadi berkat. Mari kita berdoa, sama-sama kita topang dalam doa.
Bapa, kami mengucap syukur untuk setiap keadaan yang Tuhan izinkan terjadi, termasuk kesempatan ini Tuhan boleh berikan kepada kami. Di tengah-tengah kesibukan kami, mungkin kami juga merasa lelah, merasa capek, tapi kami boleh digerakkan oleh Tuhan untuk bertemu bersama-sama dalam Zoom ini. Kami boleh memuji Tuhan, beribadah bersama, dan baca Alkitab, merenungkannya. Dan kami rindu, kami boleh hidup bertumbuh di dalam pengampunan, kami boleh hidup berdamai dengan Allah, berdamai dengan sesama, kami boleh terus memuliakan Tuhan. Kami boleh menunjukkan jati diri kami, identitas kami sebagai orang yang sudah ditebus, orang yang sudah diampuni, sehingga kami juga boleh hidup untuk mengampuni kesalahan orang lain. Kami hidup memberikan pengampunan kepada mereka yang menyakiti kami, dan kami boleh terus menjadi saksi bagi Kristus, menjadi alat Tuhan, menebarkan kasih dimanapun kami berada. Kami menyerahkan kehidupan teman-teman kami yang tidak sempat ikut PA. Mereka yang mungkin sengaja atau mungkin yang juga punya kesibukan lainnya, apapun yang mereka lakukan saat ini dimanapun mereka berada, Tuhan yang tahu, Tuhan yang melihatnya, Tuhan yang akan menolong mereka supaya mereka juga tidak jauh dari Allah, mereka melakukan hal yang benar, dan mereka boleh terus ada dalam persekutuan bersama dengan kami di dalam Kristus untuk bertumbuh, berbuah, dan menjadi alat Tuhan, dipakai di masa muda ini, jadi saksi bagi Kristus, jadi berkat bagi sesama. Tuhan yang akan memberkati mereka bersama keluarga, orang-orang yang mereka kasih dan yang mengasihi mereka, dan memberkati setiap hal yang mereka lakukan, supaya apa yang mereka lakukan dapat juga memuliakan dan menyenangkan hati Tuhan. Kami bergumul dan berdoa bersama dengan sahabat kami, Prisil Wahongan, yang saat ini terpapar COVID-19. Tuhan, terima kasih karena Tuhan boleh terus pelihara, jaga dia sampai hari ini. Meskipun ada beberapa gejala yang dia rasakan, tapi dia boleh melewatinya sampai hari ini. Dan Tuhan akan terus pegang hidupnya, berkati dia, jaga lindungi dia, pulihkan dia dari COVID-19 ini, sehingga dia juga boleh melewatinya. Dan biar Tuhan yang tolong supaya dia tetap bersyukur, bersuka cita dalam keadaan ini. Dan ketika Tuhan izinkan dia dapat melewati nanti, dia boleh terus semakin semangat bersuka cita untuk melayani Tuhan, untuk dipakai oleh Tuhan jadi berkat bagi banyak orang, menjangkau jiwa dan memenangkan dan memperlengkapi banyak jiwa. Bersama papa dan mamanya dan juga Ekel adiknya di rumah mereka, Tuhan akan memberkati, menolong mereka, pemulihan selalu terjadi untuk papa dan mama dan juga Ekel, sehingga keluarga ini juga dalam lindungan Tuhan dan dapat beraktivitas seperti biasanya. Dan Tuhan menolong juga untuk lingkungan mereka yang ada di sana supaya mereka juga boleh tetap patuh pada protokol kesehatan, mereka boleh hidup sehat, hidup terus untuk saling menghargai dan belajar dari pengalaman-pengalaman terjadi dari Prisil, Papa, Mama, dan Ekel. Orang-orang di sekitar mereka juga boleh hidup sehat dan menjaga apa yang telah Tuhan anugerahkan kepada mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan yang akan memberkati kehidupan Prisil, Papa, Mama, dan Ekel yang ada di Wahongan, yang ada di Tetengesan. Tuhan yang akan memberkati juga untuk Natasha, untuk Brando, Brenda, dan juga Encik Nancy. Ketika beberapa waktu yang lalu, Papa dari Natasha, suami dari Encik Nancy, dipanggil pulang, Tuhan yang akan menolong mereka. Kalau bukan Tuhan yang menjaga memelihara kehidupan mereka, mereka tidak bisa berdiri teguh sampai saat ini. Terima kasih karena Tuhan boleh terus pelihara hidup mereka, cukupkan kebutuhan mereka, dan memberkati setiap hal yang mereka kerjakan sampai hari ini. Tuhan akan memberkati rencana-rencana ke depan dalam keluarga Tuai dan Kalembo, Encik Nancy bersama anak-anak. Natasha yang akan mempersiapkan diri ikut yudisium, dan Brando yang akan melanjutkan yang sementara kuliah di UPH, dan juga Brenda, dan kehidupan mereka secara pribadi bersama juga dengan keluarga. Kami percaya Tuhan akan turut campur di dalamnya, Tuhan akan memberkati mereka. Terima kasih karena Tuhan boleh pakai keluarga ini jadi mitra Dana GPMK sampai hari ini. Mereka boleh terus mendoakan kami, pelayanan hamba-Mu, dan terus menopang Dana dalam pelayanan ini. Tuhan akan memberkati, Tuhan yang tahu ke hati mereka, Tuhan yang tahu pergumulan mereka, harapan mereka ke depan, Tuhan yang akan memberkati. Kami semua juga yang ada di tempat ini, Tuhan menolong setiap kami yang ada. Perjuangan
adik-adik hambamu ini dalam kuliah, Tuhan yang akan memberkati, supaya mereka juga boleh mengerjakan tugas sebagai mahasiswa, mendapatkan nilai yang baik, sehingga mereka dapat memegahkan papa dan mama mereka. Tuhan memberkati baik Kevin, Jody, Cika, Natasha, Tessa, Vindi, dan juga Andia. Dalam kuliah mereka boleh terus berjuang, menuntut ilmu, belajar dengan baik, sehingga hasil yang mereka dapatkan ini benar-benar jadi berkat bagi orang-orang yang menyaksikannya, sehingga orang-orang yang melihat bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan mereka ketika mereka sibuk dalam kuliah tapi memberi diri juga melayani Tuhan. Tuhan senantiasa bekerja, sehingga ketika orang melihat hasil yang baik yang mereka dapati, orang-orang dapat memuliakan Bapa. Orang-orang dapat melihat Kristus yang ada dalam diri mereka. Dan bahkan mereka boleh menjadi kebanggaan bagi papa, mama, dan saudara-saudara mereka. Ada harapan tentunya, ada cita-cita ke depan, Tuhan yang paling tahu, Tuhan yang akan memberkati mereka, sehingga mereka terus berjuang, dan mereka terus bersyukur dalam segala keadaan, kuat menghadapi segala pergumulan hidup. Terlebih Tuhan, visi yang telah Tuhan taruhkan dalam kehidupan mereka, mereka boleh kerjakan. Mereka tetap berdiri teguh, tidak goyah api, semangat melayani Tuhan tetap berkobar, dan mereka tidak jenuh, mereka malah boleh jadi penggerak, boleh jadi garam dan terang bagi teman-teman yang lain. Bahkan mereka boleh terus menjadi tiang doa bagi setiap orang yang membutuhkan pertolongan, boleh menjadi pribadi-pribadi yang memacu semangat orang-orang atau rekan-rekan pelayanan yang lain yang sudah mulai patah semangat, yang sudah mulai letih dan lesu. Tuhan tolong mereka untuk mengerjakan bagian mereka dengan benar di hadapan Tuhan. Kami berdoa juga untuk Komisi Wilayah Manado, Komisi Wilayah Minahasa, GPIMA, supaya mereka boleh bersatu hati, punya beban untuk pelayanan ini, boleh saling melengkapi, saling mendorong untuk mengerjakan tugas mereka. Jangan biarkan mereka egois, hidup sendiri-sendiri, jangan biarkan mereka hidup tidak mau tahu dengan yang lain, tapi biar mereka punya hati untuk boleh berkomunikasi, boleh membangun gerakan ini sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa syukur kami menyerahkan kehidupan kami selanjutnya, orang tua kami, saudara-saudara kami, pelayanan kami, apa yang akan kami kerjakan hari ini, dan seterusnya ke dalam tangan yang penuh kuasa. Dan biarlah kiranya berkat surgawi dari Allah Bapa dalam Kristus Yesus dengan perantaraan Roh Kudus yang telah tinggal diam tetap dalam diri kami, akan senantiasa menyertai, membimbing kami hari ini sampai Maranatha. Amin. Oke, teman-teman, demikian ya. Terima kasih untuk kebersamaannya malam hari ini. Orang baku dapat lagi 2 minggu depan. Sebenarnya yang bertugas ini Manado, tapi Manado ternyata masih ketiduran karena dia punya Korwil ini masih ada sibuk-sibuk. DP Korwilnya ada sibuk BRK atau apa itu, dia masih sibuk tugas lah dan sebagainya. Ya, tetap semangat. Anda Cika mesti komunikasi ya, jangan sampai menghilang. Ini langsung menghilang, langsung bahaya. Tetap semangat ya. Tasya juga tetap semangat ya. Nanti baku dapat ya, Anda Tasya jangan lupa tanggal 20 itu ya. Mulai 2 apa? Coca-Cola dengan rampa-rampa Joy. Rampa-rampa. Prisil kalau sewai tanggal 20 mungkin boleh gabung, nanti orang connect dari Panti Joy. Orang connect dari Panti. Naik tanggal berapa Cika, Jody? 20 Oktober, Kak. 20 Oktober. Sorry, maksudnya jam berapa? Masih Jam belum berapa tahu itu, Kak. Kemarin biasa pagi. Oh pagi, oh kalau begitu masih boleh. Orang kok jam 10 muka Pantai, ada PI di Pantai Pal, baru kemudian lanjut PA jam 12. Jadi mau orang ikut dari Oto atau dari apa ya? Oke, begitu Joy. So foto kan orang berdoa sama-sama. Tetap semangat. Dadah. Tasya nanti Kak kasih masuk di grup PAD ya. Kak belum kasih masuk. Nanti Kak kasih masuk. See you. Kasih Kak Andi. Yuk.